luar biasa. Hari PDC itu harinya Tuhan yang memang diperuntukkan untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat oma-opa, suster-suster, para romo semuanya. Karena hari ini romo dan dokter pasti sudah mengikuti acara hari ini. Oma-opa, ini ada satu lagu yang pakai gerakan ya oma-opa. Oma-opa harus mengikuti ya oma-opa. Lagunya apa? Tuhan Allah di tengah kita. Ini nanti kita kasih gerakannya. Oma Opa, ngikutin ya Oma. Ayo Pak Ardi, Tuhan Allah di tengah kita. ngos-ngosan ya Oma, kita di sini juga ngos-ngosan ya. Kita merasakan sukacita memang karena besar kuasa Tuhan. Luar biasa kita ada tempat ini bertemu dengan Oma Opa semua. Tuhan, Oma Opa, Tuhan itu memang luar biasa. Kita sungguh disayang oleh Tuhan. Kita sangat dikasih oleh Tuhan. Oma Opa percaya? Suster percaya? Para romo juga percaya, dokter juga pasti percaya. Yang percaya melambaikan tangan. Tuhan Allah tengah kita sungguh besar. Kita percaya. Kita ditinggikan, kita didudukan oleh Tuhan karena Tuhan kasih kepada kita. Mari kita pujian Hana semakin meriah ya Oma Opa. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tuhan ku hebat. Tuhan ku memang dahsyat.
sukacita. Tuhan memang luar biasa, mengubah ratap menjadi tarian, mengubah air menjadi anggur, manis sekali. Yang tadinya sedih jadi bersuka, yang tadinya putus asa jadi berpengharapan kembali, ya luar biasa. Oma-opa, mari kita akan masuk dalam doa karena bentar lagi Romo Joko Pur akan memberikan kita santapan rohani untuk menyegarkan jiwa kita. Kau yang terindah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak bertahan. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan Romo Joko untuk bisa memberikan kami renungan pada hari ini. Bu Inge? Oh, Bu Inge enggak ada ya, Romo Joko. Ya, silakan Romo Joko. Selamat pagi semua. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa, Romo. Oh iya. Terima kasih banyak. Selamat pagi Oma, Opa yang ada di Ronggowarsito ya, di Ronggowarsito Semarang. Juga para suster yang ada di Gedangana, Panjerenjing, suster di Biara Magdalena Demen di Jalan Kawi, Semarang, juga para suster PI di Bongsari, selamat pagi, selamat berjumpa. Lalu ada suster-suster yang ada di Elizabeth, ya selamat berjumpa. Sudah lama tidak ketemu karena masa pandemi. Dulu sudah 2 tahun lebih ya, saya dulu pernah mengisi acara di PDC di Gedangan, tapi sudah 2 tahun yang lalu, jadi sudah lama, maka mungkin sudah pada lupa. Ini hanya gaya-gaya saja ini. Nah, ini untuk menghilangkan rambut putih pakai pakai peci. Para suster, oma, opa, pada hari ini saya sekarang bertugas di Paroki Cawas di Klaten. Sudah 2 tahun ini menjalani perutusan di Paroki Klaten. Dan puji syukur, puji Tuhan, diberi kesehatan, diberi anugerah, diberi banyak kasih Tuhan yang melimpah. Saya juga berharap oma, opa, para suster dimanapun berada juga diberikan kesehatan, kegembiraan, sukacita, walaupun dalam situasi pandemi, tetapi kita tetap harus bergembira, kita tetap harus bersukacita, kita tetap harus bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekejap pun. Ini kekuatan kita. Ya, terima kasih banyak saya diberi kesempatan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Saya mengajak para suster, oma, dan opa untuk membaca bacaan hari ini, bacaan misa hari ini. Dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Dari situ kita akan merenungkan sabda Tuhan. Saya akan bacakan Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang.
Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, para suster, para oma, opa, semua, kita mendengar 3 kali Tuhan Yesus itu menyebut kata munafik. Jangan seperti orang munafik. Kalau kamu memberi sedekah, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang munafik. Kira-kira orang munafik itu kayak apa? Kata munafik itu berasal dari bahasa Yunani hupokrites. Hupokrites itu artinya seorang pemain drama. Jadi dalam bahasa Inggris hipokrit itu munafik. Orang yang suka bermain drama atau orang yang suka bermuka dua. Ini orang munafik. Sebetulnya kalau orang bermain drama itu ya bagus-bagus saja. Tapi ketika kita dalam hidup sehari-hari lalu bertindak, berlaku seperti orang main drama, maka menjadi tidak baik. Karena hidup kita dalam kehidupan sehari-hari itu bukan sebuah permainan, tapi kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan baik. Para oma opa, para suster, saya teringat pemain sinetron. Masih ada yang ingat sinetron mungkin tahun 98 mungkin ya. Saya lupa. Tapi sinetron itu sangat disukai dulu. Yaitu sinetron tentang Siti Nurbaya. Masih ingat ya, yang suka nonton
Siti Nurbaya, atau yang suka pernah membaca novel Siti Nurbaya. Karangan siapa? Masih ingat? Oh, itu sudah lama sekali ya, itu sudah novel lama sekali. Marah Rusli, ya, Marah Rusli. Nah, dalam sinetron Siti Nurbaya itu ada seorang pemain yang luar biasa. Dia memerankan watak yang sangat bagus. Kalau masih ingat, namanya adalah H.M. Damsyik. Bapak H.M. Damsyik, seorang aktor yang luar biasa. Dia memerankan tokoh Datuk Maringgih. Ya kan? Masih ingat kan? Oma Opa masih ingat. Datuk Maringgih. Saking bagusnya, saking hebatnya dia memerankan tokoh itu, kemana-mana dia bukan disebut Damsyik, tapi dia sering dipanggil-panggil Datuk Maringgih, Datuk Maringgih, Bapak Datuk Maringgih, atau Datuk Dansa, karena Bapak Damsyik ini ahli menari dansa. Dia pandai sekali memainkan tokoh Datuk Maringgih itu, sehingga saking pandainya kemana-mana orang melihat bukan Damsyiknya, tetapi melihat Datuk Maringgihnya. Dia dibenci, dia dicibiri oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis karena perannya sebagai Datuk Maringgih. Luar biasa. Nah ini padahal kalau melihat kehidupan sehari-harinya Bapak H.M. Damsyik ini sangat jauh dari tokoh yang dimainkan itu, yaitu tokoh Datuk Maringgih. Tetapi karena pandainya dia bermain sinetron, orang-orang terbawa emosinya ketika bertemu dengan dia. Ketika ibu-ibu atau perempuan-perempuan itu ketemu dengan dia, yang dilihat bukan Damsyiknya, tapi yang dilihat adalah Datuk Maringgihnya. Ini karena kehebatan seorang yang pandai memerankan tokoh, sampai-sampai peran itu terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Orang-orang kemudian menilai, melihat tidak sukanya atau kebenciannya itu bukan kepada Damsyiknya, tetapi karena kepada Datuk Maringgihnya itu. Ini luar biasa. Nah, orang yang berlaku atau bertindak munafik itu adalah orang-orang yang suka memperlihatkan kebaikan-kebaikannya supaya dipuji orang. Jadi motivasinya itu adalah mencari pujian, mencari penghormatan, gila hormat, gila pujian. Maka yang dilakukan hal-hal yang baik dipamerkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan senyatanya, orang jauh dari sikap yang dipamer-pamerkan itu. Inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin para pengikutnya, murid-muridnya berlaku seperti orang-orang munafik. Memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan hal-hal kebaikan-kebaikan itu supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, supaya dihargai, dipandang sebagai orang yang suci, orang yang saleh, orang yang bersih, ya, seperti itu. Maka yang diperlihatkan orang-orang munafik itu adalah hal-hal yang dari luar, yang nampak saja, pakaiannya,
cara bertindaknya, cara ngomongnya itu yang dipamer-pamerkan. Hal-hal yang luar, segi luarnya saja. Itu yang kemudian dicari supaya nanti dilihat, dipuji oleh orang. Ini yang dikritik oleh Yesus. Ini yang tidak diingini oleh Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu supaya dilihat orang seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Kalau berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Kalau berpuasa, janganlah bertindak seperti orang-orang munafik. Jadi wajahnya dibuat apa ya? Dalam bahasa Jawa itu memelas. Tahu ya, memelas ya, memelas, nyeremimi. Apa namanya? Wajahnya itu kelihatan sedih, susah, berat. Orang berpuasa itu berat, menahan lapar, kelelat-kelelet, seperti itu. Jadi dibuat-buat supaya apa? Supaya dilihat orang. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai murid-murid Yesus melakukan kebaikan hanya untuk memuliakan Allah. Jadi yang tahu hanya Allah. Maka tadi dikatakan kalau memberi sedekah, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Kalau berdoa, pergilah ke kamarmu, masuklah ke kamarmu, berdoalah di tempat yang sunyi. Kalau berpuasa, berlakulah seperti biasa. Tidak usah dibuat-buat, tidak usah membuat muka muram, memelas, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu dilakukan hanya untuk memuliakan Allah. Motivasinya itu. Di luar itu nanti kita jatuh kepada tindakan kemunafikan atau egoisme pribadi. Maka ya, kalau berdoa, kalau memberi sesuatu, berderma, dan lain sebagainya, itu hanya melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu akan lebih besar berkatnya daripada kalau hanya untuk dipuji. Karena kalau hanya untuk dipuji, hanya untuk dilihat, diperhatikan, nanti kalau orang lain tidak memperhatikan, kalau orang lain tidak memuji, kalau orang lain tidak peduli, nanti yang muncul adalah marah, tidak terima, sakit hati. Aku sudah baik-baik melakukan ini, kok tidak diperhatikan. Aku sudah melakukan hal ini, kok nggak diperhatikan, kok nggak dipuji, kok nggak dihargai. Nanti yang muncul adalah sakit hati. Kalau sakit hati ada di dalam diri kita, itu seperti bola salju. Ya, seperti bola salju. Bola salju itu kecil, tapi nanti kalau menggelinding, lama-lama turun, menggelinding, menjadi bola yang besar, membesar. Dan ketika nanti menabrak sesuatu, bisa menghancurkan. Nah, maka kalau sakit hati itu ada di dalam diri kita menyimpan perasaan seperti itu, yang susah adalah kita sendiri. Oma, opa, suster, kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus untuk melakukan segala sesuatu hanya demi kemuliaan Allah.
hanya demi memuji, memuliakan, bersyukur kepada Allah. Maka tindakan-tindakan kita itu tindakan-tindakan yang tulus demi kemuliaan Tuhan saja. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Dalam bahasa Jawa, munafik itu lamis. Ya, lamis. Ojo lamis. Jangan berpura-pura. Jangan munafik. Itu. Ojo lamis. Nah, saya mau mengajak oma opa, mungkin masih ada yang ingat lagu jadul, lagu zaman dahulu, Ojo Lamis. Itu masih ingat siapa yang mengarang lagu itu? Oh, luar biasa, yang mengarang itu adalah Bapak Narto Sabdo, ya, seorang dalang hebat. Dan di dalam lagu itu sangat bagus karena isinya nasihat supaya kita bertindak jujur, kita bertindak sederhana, kita bertindak yang tulus ikhlas, tulus hati, itu supaya kita bisa hidup bahagia, supaya kita bisa hidup bersukacita dengan ketulusan dan kebaikan kita itu. Nah, apakah bisa dibantu untuk memutarkan lagu Ojo Lamis bersama-sama, oma, opa, para suster, kita ikut bernyanyi bersama-sama. Silahkan. Ya. Gampang janji amulame alung raja dimas ora gawe juang ngenteni syukure jamur lo ketika iki prasasa nanto jambi ike ake kulodo citra bukti perekoso Jaya kali Dikang suci Bandung Pasamuki Ya, boleh sambil ya.
Jamur sasa kanan lames kamu wes jatine banjur kike Ya, terima kasih Oma, Opa, dan para suster yang dikasih oleh Tuhan. Kita diajak pada hari ini untuk membangun semangat ketulusan hati demi kemuliaan Tuhan semata-mata. Seperti lagu tadi, jangan mudah berjanji kalau ternyata itu hanya lamis, itu hanya pura-pura, itu tidak tulus. Lebih baik kita terbuka, tidak akan membuat orang lain kecewa dengan keterbukaan, dengan ketulusan, dengan kebaikan. Banyak contoh yang orang yang ingkar janji hidupnya menjadi sengsara. Maka pilihlah salah satu, mana yang paling suci, mana yang paling baik, dan itu dijamin hidup akan menjadi bahagia. Oma dan Opa, para suster yang terkasih, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya mau mengajak Oma dan Opa, para suster semua berdoa bersama-sama, dan semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, kegembiraan, dan sukacita untuk menjalani kehidupan kita, hingga kita sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberi dan menolong serta menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari-hari yang Kau berikan, atas keluarga, atas kesehatan, sukacita, dan kegembiraan yang boleh kami alami. Semua itu karena berkat dan pertolongan-Mu. Ya Bapa, kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang baik. Kami ingin menjadi murid-murid yang dapat melakukan segala sesuatu menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga apa yang kami buat, kami lakukan dengan tulus ikhlas. Kami lakukan dengan kesederhanaan, kerendahan hati, hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Semoga nama-Mu dipuji, ini dan sepanjang segala masa. Amin.
Semoga kita semua, oma, opa, para suster, dimanapun berada, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host untuk melanjutkan acara ini. Sugeng siang berkah dalem. Terima kasih Romo Joko. Mari Oma Opa kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan melalui Romo Joko. Kita tepuk tangan. Oma Opa yang terkasih, tadi sudah diberi makanan rohani sama Romo Joko, dan kita semua Oma Opa dan orang ya, teman-teman yang di studio ini ingin sehat semuanya. Mari kita senam. Kita senam di pantai loh, makanya pakai jarik gini, ya. Tolong Oma Opa yang tidak bisa berdiri duduk seperti saya. Nanti ngikuti saya. Yang bisa berdiri, mari kita berdiri seperti teman-teman di sini, ngikuti seperti teman-teman di sini. Mari kita mulai senam pagi ini. Ayo Oma, kita tarik tangan dulu ke depan.
it down. Jump, 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 jump up and get down. Angkat lutut, tangan ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu set lagi. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lari lebih gobel ya. Di studio di gobel. Agak berat gos-gosan, tapi enggak apa-apa. Ayo kita lari ya. Mari tangan begini ya. Biar keluar keringat. Ayo mulai lari. 1, 2, 3, 4, Oke, semuanya tangannya di atas. Sekarang kita buang-buang tangan kita. Buang-buang tangan kita. Kata Widyawati, biar kita tidak bingung, tangannya dibuang-buang. Ya, supaya ini penerapan lengkap. Tadi ngos-ngosan, kerutan ya. Kita kolejon. Kalau opa-opa di rumah lihat TV atau nganggur bisa mengerjakan ini. Ya. Yuk kita tepuk tangan, tangan dibuka. Are you ready? Berhubung waktu mepet cuma 5 menit Oma-Opa, semoga Oma-Opa sehat selalu. Tolong senam ini dilanjutkan setiap hari ya di rumah masing. Waktu kami menjalankan dulu. Everybody in the club gonna work. I'ma rock to the beat till the Pastor, luar biasa ya Oma. Kita sudah bergerak dengan ngos-ngosan. Wah, tadi Wulan juga lari
dari Rumah Wulan sampai Gombel. Wah, luar biasa. Turunan, tanjakan, tapi memang luar biasa, jadi sehat. Oma Opa, sekarang waktunya kita mau mendengarkan Dr. John Iman, luar biasa. Oma Opa, siapa yang tidak tahu Dr. John Iman? Pasti semua tahu ya, karena Dr. John Iman sering berkunjung ke tempat kita waktu dulu kita PDC offline, sering memberikan banyak sekali pengarahan-pengarahan pada kita. Sekarang silakan Bu Inge, waktu dan ruangan Zoom saya serahkan ke Bu Inge supaya bisa menyambut Dr. John Iman. Kami persilakan Bu Inge. Silakan Bu Inge. Bu Inge, tolong di-on-kan mic-nya. Tunggu ya Oma Opa, bentar lagi kita mau mendengarkan Dr. John Iman. Halo Dr. John, selamat siang. Bisa ya, sudah. Selamat siang Dr. John. Ya, silakan. Selamat siang Dr. John. Apa kabar? Iya. Oma, Suster, Oma. Ya, Ini selamat siang, selamat selamat siang. siang. Suster, Oma sudah rindu sama Dr. John. Suster, Oma sudah kenal sama Dr. John kan? Dr. John kan sering memberi pencerahan kepada Oma, sering datang ke PDC. Dr. John, hari Iya. ini Dr. John mau memberi pencerahan untuk Oma-Oma. Halo, Dr. John. Ya, halo, siap. Oh, Dr. John mau beri tentang nutrisi untuk lansia, Dr. John. Iya, siap. Oh iya, silahkan Dr. John, Oma sudah Ya. menunggu. Selamat siang, Oma. Selamat siang, Opa. Semua sehat, semua senang, semua sejahtera. Siang hari ini saya akan berbicara mengenai pentingnya nutrisi bagi lansia. Sadar tidak sadar bahwa usia tua itu kita akan terima ya Oma. Jadi dalam usia tua ini kita akan mengalami kemunduran dalam hal fisik ya, contohnya kalau dulu kalau berjalan kuat, sekarang lemah. Ada yang tidak kuat sama sekali, ada yang sering sakit-sakit ya di sekitar sendi, kaki, dan juga pinggang. Banyak perubahan dari proses menua. Nah, ini tidak luput dari masalah gizi atau nutrisi yang kita terima, baik dari muda maupun sampai kita di usia lanjut ini. Nah, ada kita yang perlu diperhatikan bahwa masalah gizi, jadi nutrisi itu gizi ya, Oma Opa, bahwa ada yang gizinya berlebihan, ya, sehingga mempunyai postur tubuh yang overweight, berat badan berlebihan, lalu juga menyebabkan karena makanan-makanan yang dari muda yang salah ya, sehingga banyak yang manis ya, atau banyak yang berlemak sehingga menyebabkan penyakit jantung, hipertensi ya, diabetes dan lain-lainnya. Ada juga yang mengalami nutrisi yang kurang sehingga akibat karena masalah sosial ekonomi ya, keuangan, sehingga banyak juga penyakit yang diderita ya, seperti penyakit paru-paru ya, TBC itu kan karena kekurangan gizi juga ya, lalu juga protein yang kurang sehingga berat badannya kurang dari normal, sehingga sel-sel tubuh
mengalami penurunan dan mudah terinfeksi. Lalu juga yang dialami akibat kekurangan gizi karena kekurangan vitamin dan mineral. Ya, contoh vitamin A untuk mata, ya, vitamin B untuk kesehatan syaraf, ya, vitamin C, vitamin D, vitamin K, dan banyak vitamin yang kita butuhkan. Juga mineral seperti kalium, ya, kalsium, ya, untuk tulang, dan juga untuk kalium untuk kebutuhan daripada kesehatan jantung kita. Nah, kebutuhan gizi bagi lansia ini sangat penting ya, Oma, Opa. Karena apa? Karena faktor gizi makanan itu yang membuat tubuh kita tetap menjadi sehat. Sehingga kadangkala banyak sesudah masuk usia lanjut malah tidak suka makan, ya, kurang minum. Nah, ini membahayakan sekali. Banyak kasus-kasus pada usia lanjut usia sakit ginjal karena apa? Kurang minum. Ya, sehingga terjadi batu ginjal, batu saluran kencing, batu ginjal, dan sebagainya. Nah, kita yang dibutuhkan dalam usia lanjut ini adalah yang pertama energi. Energi, ya, sangat dibutuhkan, ya. Dengan pertambahan usia, karena berkurangnya metabolisme tubuh, maka energi makin menurun, ya, sehingga kita harus jangan sampai kita ini kurang makan, ya, karena makanan yang mengandung karbohidrat, energi juga dibutuhkan, tapi tidak boleh berlebihan. Lalu yang kedua, kebutuhan gizi akan lansia itu akan protein. Nah, protein ini bisa didapat dari hewani maupun nabati, ya. Jadi kalau kita ini butuh protein, bisa kita ini dengan kalau dari jenis kacang-kacangan, ya, lalu juga hewan rendah lemak seperti daging ayam, yaitu sangat rendah lemak dan dianjurkan, ya, jangan sampai tidak sama sekali makan daging karena protein dibutuhkan juga untuk kekuatan otot. Nah, yang berikutnya lemak. Lemak memang dibutuhkan, ya. Ini sangat penting dan hati-hati, ya, karena memang lemak dibutuhkan, tapi lemak yang tidak jenuh, ya. Jadi seperti lemak dari minyak zaitun. Nah, ini sangat dibutuhkan. Juga hati-hati kalau umpamanya lemak berlebihan juga menyebabkan penyumbatan di saluran pembuluh darah. Jadi kita tetap membutuhkan lemak, ya, dengan memperhatikan lemak mana yang baik bagi tubuh kita dan lemak yang tidak baik. Banyak yang lemak tidak baik bagi tubuh, contohnya sering makan gorengan. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu karbohidrat dan serat. Nah, ini karbohidrat, ya, bisa juga di sayuran, ya, di buah, juga biji-bijian, juga kacang, ya, kacang-kacangan ini sangat penting sekali. Dan seratnya juga yang larut air, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita dan membuat saluran pencernaan kita menjadi baik. Juga ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin bisa didapat, ya, dari mamanya makan kita buah pepaya. Itu kan sangat kaya akan vitamin buah pepaya dari A, B, C, D, E, ya. Nah, kalau Oma, Opa jangan sampai tiap hari tidak makan buah. Ini sangat penting sekali, ya. Kalau kita mengkonsumsi juga mineral seperti kalium dalam buah pisang itu baik sekali, ya, jangan sampai kurang. Nah, ini juga yang sangat penting air. Nah, banyak dalam usia lanjut ini malah kurang minum. Ya, padahal sangat penting air bagi tubuh kita. Air sebaiknya diminum kurang lebih 1,5 sampai 2 liter per hari, apalagi di cuaca panas. Jangan sampai kita ini kekurangan cairan. Nah, itu yang bisa saya bagikan, Oma. Jadi
nutrisi bagi lansia itu sangat penting dan bermanfaat, ya, sehingga kebugaran oma opa tetap terjadi. Jangan sampai karena kita ini kurang makan sehingga menimbulkan sakit. Contohnya karena kurang gizi, kita bisa menyebabkan sakit anemia. Ya, kekurangan anemia bisa dicek melalui hemoglobin. Ya, kadar hemoglobin. Nah, kalau anemia, maka yang terjadi bisa menyebabkan kekuatan jantung makin menurun, makin lemah, mudah terinfeksi. Dan juga kalau kekurangan gizi membuat kita ini apa? Otot-otot kita lemah, tidak ada kekuatan, ya, dan juga membuat gangguan di sistem otak, ya, sistem saraf kita, hingga banyak oma opa mengeluh beringingan atau kesemutan, ya, dan juga kebas, ya. Rasa tidak enak, makan yang kita perlu makan, tapi jangan kita sembarangan makan, ya, supaya apa? Kesehatan oma dan opa tetap berlangsung dan membuat bugar dan kita bisa tetap sehat di usia lanjut. Demikian oma dan opa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan oma dan opa. Ya, Dokter John, terima kasih karena sudah jelas sekali dan sangat dimengerti oleh Oma dan suster-suster. Tadi Dokter John, saya mewakili Oma dan suster-suster ya, Dokter. Iya, iya. Tadi dokter mengatakan bahwa kita lansia itu harus cukup banyak makan vitamin, vitamin C dan lain-lain. Bagaimana dengan vitamin D ya, Dokter? Apakah kita harus mengkonsumsi vitamin D Iya. yang cukup atau cukup dengan mengkonsumsi pil atau kita harus banyak mencarinya di sinar matahari atau bagaimana? Mungkin ini bagus lebih membantu oma-oma gitu dan suster-suster kalau sehari-harinya gitu, Dokter. Ya, jadi untuk masalah vitamin, saya anjurkan oma opa hati-hati ya. Jangan dengar dari kata teman. Enggak banyak makan, contohnya banyak makan vitamin C. Itu nanti bisa menyebabkan asam uratnya naik, oma. Jadi ada dosis untuk vitamin C ya. Ya mungkin maksimal sehari cuma 500 mg kalau tidak dalam kondisi sakit ya. Jadi hati-hati. Dan juga bisa menyebabkan gangguan di pencernaan. Juga untuk vitamin D3 itu benarnya sangat mudah, sekarang banyak dijual ya. Vitamin D3 karena sebaiknya oma opa itu memeriksakan di laboratorium ya, kadar mineralnya cukup apa enggak ya, elektrolitnya itu juga vitamin D3-nya diperiksa. Kalau kurang, nah kita tambahkan ya, bisa makan buah-buahan juga kita bisa konsumsi pil ya yang mengandung vitamin D3. Dan jangan lupa, jangan sampai kekurangan juga vitamin B. Karena vitamin B itu juga sangat baik ya, tapi itu benarnya banyak di buah, unsur di buah. Ya, itu aja, Bu. Oh, terima kasih dokter, sudah cukup jelas. Saya yakin oma-oma juga sudah cukup jelas. Namun dokter mungkin itu lebih kalau ditambah sedikit, bagaimana tentang oma lansia harus berjemur yang cukup, sinar matahari yang cukup itu bagaimana dokter? Nah, berjemur itu memang baik ya bagi oma opa, apalagi karena kalau di rumah itu kan membuat badan kita tidak sehat ya. Nah, kalau dijemur juga jangan terlalu lama, cukuplah 10-15 menit tiap hari ya, karena kita juga membutuhkan, karena paparan sinar matahari itu membantu proses untuk ya daripada pembentukan tulang yang baik, sehingga
tulang kita juga menjadi sehat ya, dan kita juga badan kita menjadi lebih baik dan lebih segar. Cukup 10 sampai 15 menit per hari. Terima kasih Dr. John, sudah cukup jelas. Saya kira suster dan opa tidak akan berlebihan sekarang berjemur. Iya, betul. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada tim PDC ya dokter. Iya, silakan. Terima kasih. Terima Selamat kasih, siang. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih Bu Inge, terima kasih Dr. John Iman yang sudah memberikan pencerahan kepada kami untuk nutrisi para lansia dan terutama untuk kita semua yang ada di tempat ini. Oma Opa, sekarang kita mau mendengarkan lagu ya Oma ya. Siang-siang denger-denger kita. Oh, Kita datengin penyanyi. luar biasa. Top. Oh iya, wah, luar biasa. Luar biasa. Ayo. Ya, Oma Opa. Mau saya panggilkan seseorang yang ada di hatiku, hati kita semua. Wah, kita, iya. Itu ya Oma Opa, kita sekarang mau menyanyikan satu lagu. Satu lagu judulnya My Way ya Oma Opa. Jadi Oma Opa yang bisa bernyanyi silakan ikut menyanyi bersama-sama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Kita jadi backgroundnya. Oh iya. Iya. Gimana? Oma Opa kita juga mau jadi penari latar. Oma Opa kalau bisa ngikutin kita silakan. Silakan Pak Robert. Oma Opa, Robert disuruh nyanyi Oma Opa. Ini nganu artis dari Arya Mukti. Mohon maaf kalau suaranya nanti seperti Arya Mukti juga ya. Jadi cuma untuk memeriahkan saja Oma. Robert pengen supaya Oma juga ikut bergembira. Ya. Ya, suara Robert nggak gitu bagus. Nanti kalau fals-fals ya mohon dimaafkan ya Oma ya. Robert cuma ingin sama-sama. Yuk. Terima kasih Oma, moga-moga terhibur. Terima kasih Pak Robert yang sudah memberikan suara merdunya dan kita jadi penari latarnya. Oma Opa, tepuk PDC, tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan, yes, 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 hore. Luar biasa Oma Opa. Sekarang ada satu lagu untuk Oma Opa semua. Bagaimana aku harus mengatakannya?
Luar biasa Oma-Oma ya. Bagaimana kita akan mengatakannya kepada teman-teman kita yang ada di samping kanan kiri. Nah, sekarang nanti Oma Opa kalau ada gerakan ku kasih kau, kita menuju ke kanan kiri. Itu kalau di laptop Oma Opa itu di zoom, kanan kiri atas bawah itu Oma Opa ada gambar, ada foto-fotonya Oma Opa. Jadi kalau Oma ke atas ke samping itu teman-teman Oma Opa semua. Oke. Oma. Oke. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Tolong Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasih engkau dengan Oma Opa, tangannya ke kanan. Ku kasih ke kanan Oma. Sekarang ke kiri Oma Opa. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Oma Opa tangannya ke atas. Ku lihat di wajahmu. Sekarang ke bawah. Kemuliaan Tuhan. Ke kanan. Engkau dengan kasih. Sekali lagi, bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Tolong Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Sarangi Oma Opa. Ku kasih engkau dengan kasih. Tunjuk Oma Opa ya ke kanan. Ayo Oma, suster. Sekarang ke kiri. Oma Opa, suster, tunjuk temannya. Sekarang ke atas Oma. Teman-teman Oma ada semua. Ada di samping, ada di atas, ada di bawah. Sekali lagi, Oma Opa ke kanan ya. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Oma Opa ke kiri. Ku kasih engkau dengan kasih. Para suster tunjuk temannya ya suster. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Sarangi untuk Oma Opa, para suster semua luar biasa. Aduh, Oma Opa, luar biasa ya Oma. Di para suster juga ya, di Zoom PDC online melalui Zoom itu luar biasa. Woi, Romo. Kalau dulu waktu offline dibatasi dengan usia. Usia tidak boleh dari 60, 75 tidak boleh. Suster Oma Opa ya yang mau ikut ya. Bu Gio, aku tuh mau datang tapi kok enggak bisa ya. Enggak boleh soalnya aturan pandemi di atas 70 tidak boleh. Sampai ada yang pingin ikut enggak bisa, terus mau ikut sini enggak bisa, mau ikut situ enggak bisa. Tapi akhirnya dengan adanya PDC online ini tiada batas ya, Bulani ya, Bu Gio ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tanpa batas, yang tidak bisa datang, yang ada di kursi roda, Oma Opa yang bisanya duduk bisa ikut kita PDC online. Jadi nggak usah harus pergi ke suatu tempat untuk ke sana. Bisa nyanyi-nyanyi juga, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan Dr. John, luar biasa. Bisa senam juga. Wah, bisa makan bersama juga. Oma Opa kalau mau makan bersama bisa di rumah masing-masing.
Luar biasa, Oma Opa, luar biasa. Kemudian ini apa selanjutnya acara kita? Pengumuman ya. Nah, pengumuman penting Oma Opa, 2 minggu lagi kita berjumpa. Tanggal 30 Juni. Wah, luar biasa ya Oma Opa. Jangan absen ya Oma Opa, soalnya kita semua itu udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Oma Opa. Harus tetap ikut ya bulan ya, tetap ikut Zoom, luar biasa. Nanti di absen dengan Bulani. Oma Opa, luar biasa. Oma Opa, waktu tidak terasa sudah jam 11:30, kita akan menyudahi acara petisi online pada siang hari ini ya Oma Opa. Apabila Oma Opa berkenan, ada masukan atau saran untuk kami semua yang ada di sini untuk kemajuan petisi online pada untuk kita semua, Oma Opa bisa memberikan melalui WhatsApp atau apapun yang bisa kami terima. Dimanapun Oma berada, pasti kami bisa memperbaiki acara-acara yang kedepannya ya Oma Opa, Suster, semuanya. Kemudian sebelum doa penutup, mau ditutup dengan doa dulu atau kita mau menyanyi dulu Oma Opa? Wah, luar biasa. Oma Opa, kita mau doa dulu aja ya. Kita mau doa untuk mengucap syukur atas segala berkat karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Doa penutup akan dibawakan oleh Bu Giok. Ya, silahkan Bu Giok yang sudah cantik sekali ini. Mari Oma Opa, Suster, maaf Romo, kita tutup acara ini dengan bersyukur. Kita berdoa mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Mari kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang maha baik, maha murah, maha mengasihi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kepada kami semua tepat pada waktunya dalam kesulitan-kesulitan kami. Kami percaya itu karena Engkau mengasihi kami semua, mengasihi Oma Opa, Suster yang merindukan untuk pertemuan di dalam Zoom hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kesehatan pada kami semua, sehingga kami juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Allah Bapa di surga melalui Romo Joko. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami semua, seluruh keluarga, anak cucu, dan kegiatan kami selanjutnya pada hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat pengantara kami kini dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Gio. Ada satu lagu penutup untuk Oma Opa semua, Romo. Karena Yesus adalah permataku, maka marilah kita menyanyikan Yesus permataku. Yesus
lagi sayonara, luar biasa. 20 ya, Oma, jangan lupa. Sarange untuk oma opa, Untuk Oma Opa, Suster Ramo. luar biasa.